Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sunyi Supi, terima kasih yang sudah like dan juga komen untuk mendukung dan memajukan channel Sunyi Supi ini. Untuk kali ini saya akan menceritakan kisah tentang pengalaman seorang bapak, tapi ini kejadiannya tempo dulu, kalau tahun kurang lebih itu 90-an ke bawah. Nah, sebut saja namanya Pak Kasno. Pak Kasno dulu sebelum dia tua seperti ini, di masa mudanya di tahun 90-an, letak rumah Pak Kasno itu letak rumah dari satu rumah dengan tetangga yang lainnya itu berjauhan, tidak berdekatan seperti di sekarang saat ini. Jadi letak rumahnya Pak Kasno, rumah yang terbuat dari anyaman bambu, dan juga letak sumur yang ada di belakang rumah yang letaknya jaraknya itu kurang lebih mungkin antara 10 meteran dari rumah untuk menuju ke sumur. Nah, pengalaman Pak Kasno ini ingin dibagikan ke channel Sunyi Supi saat dirinya hendak melakukan sholat malam. Nah, letak rumah yang berjauhan dengan sumur inilah yang membuat Pak Kasno ini harus berjuang, yang membuat Pak Kasno ini harus melakukan atau memberanikan diri di tengah malam dini hari yang tanpa pencahayaan, yang hanya satu lampu minyak yang dia bawa untuk menerangi jalan menuju ke sumur. Ya, di tahun yang Pak Kasno alami waktu itu, yang namanya pencahayaan itu bukan seperti saat sekarang. Dulu belum ada yang namanya lampu neon, lampu listrik atau lainnya, itu masih hanya orang-orang tertentu, dan itu di kalangan-kalangan kota. Nah, sedangkan Pak Kasno letaknya jauh di pedalaman pedesaan. Yang namanya listrik itu suatu hal yang sangat diimpikan oleh lingkungan tempat tinggal Pak Kasno. Jadi kehidupan Pak Kasno sedari kecil sampai usia belasan tahun, ya sedari kecil itu ya sudah terbiasa dengan hidup yang namanya lampu minyak itu sebagai pencahayaan di malam hari. Jadi kalau pas bulan purnama itu menjadi hal yang sangat diimpi-impikan oleh Pak Kasno. Nah, lanjut ke cerita, saat Pak Kasno hendak melakukan sholat malam, dia itu tidur jam 8 malam, dia itu udah tidur dulu. Karena nanti malam, kurang lebih jam 1 malam, dia harus bangun untuk melakukan sholat malamnya. Jadi dalam tidurnya itu dia sudah meniatkan untuk melakukan sholat malamnya. Terbangun jam 1, kurang lebih jam 1 malam, bapak, ibu, dan kakak adiknya yang sudah tertidur terlelap. Nah, Pak Kasno ini menuju ke tempat sumur yang letaknya di belakang rumah. Nah, karena pencahayaannya sangat gelap, Pak Kasno ini membawa lampu minyak yang tanpa penghalang atau tidak ada namanya kacanya, hanya lampu minyak dan satu sumbu yang setiap kali ada terpaan angin bisa padam. Dibawa lampu minyak kecil ini menuju ke tempat sumur untuk mengambil air wudhu. Nah, sebelum dia mengambil air wudhu, gentong yang digunakan untuk mengalirkan air yang digunakan untuk wudhunya Pak Kasno saat itu kebetulan sedang kosong. Nah, Pak Kasno harus melakukan apa? Ya, menimba air dulu. Nah, ya waktu itu yang namanya untuk mengambil air itu bukan seperti sekarang model sanyo atau gimana, apalagi dulu itu juga belum ada yang namanya karean seperti tali yang terbuat dari ban truk atau apa itu. Nah, tapi yang digunakan untuk mengambil air Pak Kasno waktu itu masih menggunakan sistem pemberat di belakang tempat Kasno ini mengambil air. Jadi dia turunkan bambu yang sudah dikasih pemberat, sementara di bawahnya ada ember, dikaitkan untuk mengambil air, dan ember itu akan naik dengan sendirinya karena sudah ada pemberat di belakangnya. Dimasukkan air ke dalam gendong
tersebut 1, 2, 3 kali sampai penuh. Nah, setelah penuh, Pak Kasno ini membuka pancuran untuk mengambil air wudhu. Nah, saat mengambil pancuran air wudhu, lampu minyak ini tiba-tiba padam, ya karena situasi di lingkungan tempat Pak Kasno mengambil air wudhu, yaitu sumurnya ini memang letaknya itu tidak jauh dari namanya lahan kosong, banyak perkebunan, jadi tidak ada yang namanya semacam orang lewat atau siapapun, ya hanya rumahnya Pak Kasno, ya paling keluarganya Pak Kasno, ya karena letak tetangga ke tetangga yang lainnya itu berjarak semua, dan jaraknya itu bukan dekat seperti 5 meter atau 10 meter, ya hampir 50 meteran baru ada rumah. Itu dulu tempat tinggalnya Pak Kasno. Nah, lanjut, saat Pak Kasno mengucurkan membuka keran dari gendong itu, tiba-tiba lampu minyak ini padam karena ada hembusan angin yang sangat kencang. Nah, Kasno kaget, ya karena apa? Ya gelapnya bukan main, jam 1 malam, letaknya di kebun, sumurnya di belakang rumah. Kasno kaget, ini padam gimana? Tapi ya Kasno ini tetap melanjutkan karena air ini sudah terlanjur terbuka dari gendongnya, dia melanjutkan untuk mengair wudhu. Tapi saat Pak Kasno mengambil air wudhu, menjalankan rukunya, air gendong itu macet. Ya mungkin pikirannya Pak Kasno waktu itu ada daun yang masuk yang menyumbat gendong yang terbuat dari tanah liat itu, yang sehingga air itu tidak mengalir seperti yang diharapkan Pak Kasno. Nah, tangannya Pak Kasno kan akhirnya masuk ke gendong itu mencoba untuk mengambil apa yang menyumbat airnya itu. Nah, saat dia masuk ke dalam gendong, dia itu merasakan ada sesuatu yang gerak. Sontak Pak Kasno mengangkat tangannya, kaget, ada apa ini? Nah, bingung Pak Kasno, mau masuk lagi apa enggak, mau masuk lagi apa enggak. Ya karena apa? Masuknya tangannya Pak Kasno ke dalam kendi, ada sesuatu yang bergerak. Tapi karena Pak Kasno memang sudah niat mau wudhu, dia beranikan lagi masuk tangannya ke dalam gendong untuk mengambil atau mengambil sesuatu yang menyumbat gendongnya itu. Diambil, nah sesuatu itu bergerak, ternyata nempel lagi ke tangannya. Nah, karena penasaran, Pak Kasno hanya apa? Mencoba menggagapi, merasakan apa sebenarnya. Ternyata apa? Ikan. Nah, Pak Kasno hanya melanjutkan air wudhunya, walaupun ya mohon maaf, suci dan tidaknya air itu waktu itu Pak Kasno tidak tahu. Nah, dia melanjutkan air wudhunya. Dia melanjutkan wudhunya, selesai dia melakukan rukun wudhu. Nah, saat dia hendak membaca doa penutup wudhu, menengadahkan tangannya ke atas sembari mengadahkan ke atas wajahnya, seketika ada bayangan putih di hadapannya. Sontak Kasno kaget, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Sementara keadaan gelap gulita, tidak ada apa-apa, ada bayangan putih yang nampak secara tiba-tiba. Sontak Kasno lari, tidak jadi berdoa, dia lari. Karena apa? Ya seumur-umur tidak pernah dia lihat ada bayangan putih yang lewat di atas tempat dia wudhu. Nah, ini dia lihat, sontak Kasno lari menuju ke rumahnya. Pintu rumah yang ditutup karena saking takutnya keadaan gelap gulita, Kasno nabrak pintunya, jeder. Dia lupa kalau pintu itu sudah tertutup. Tertabrak Kasno sampai lumayan, mukanya sampai apa ya, jedot lah. Akhirnya pintu itu dibuka, Kasno masuk sembari keringat dingin sama ketakutannya itu benar-benar dia rasakan. Ada apa tadi, ada apa tadi. Nah, dalam ngos-ngosannya dia, dalam nafas yang tersengal-sengal, dalam pikirannya yang tidak karuan ketakutannya, Kasno tetap melanjutkan untuk melakukan salat malam. Udah terlanjur lah. Nah, dia merapikan tempat sholatnya, digunakan sarung sama bajunya sudah disiapkan. Nah,
dalam pikirannya Kasno, bayangan putih itu menjadi semacam momok yang menakutkan untuk dirinya. Karena itu baru kali pertama Kasno melihat sesuatu yang aneh. Apalagi kejadiannya di malam hari, jam 1 malam, keadaannya gelap gulita, sementara bayangan putih itu benar-benar nampak jelas di depan mata Kasno. Nah, Kasno yang sudah menyiapkan tempat sholatnya, dia mengangkat takbir. Sebelum dia mengangkat takbir, dia membaca niatnya dulu. Nah, takbir ini diangkat, tangannya diangkat, Allah. Nah, sebelum dia menjatuhkan tangannya untuk bersilah di atas perut atau dadanya, dia merasakan ada semacam tepukan di pundak kanannya. Tangan yang belum nyampe, ada getaran semacam tepukan, ada rasa. Seketika juga Kasno nengok, karena ya perasaan Kasno siapa? Ditengok, jadi dia membatalkan niatnya takbirnya tadi. Ditengok tidak ada siapa-siapa. Nah, pikirannya Kasno waktu itu apa? Bapaknya atau ibunya atau keluarganya. Tapi dia keluar dari tempat sholat, melihat bapak, ibu, kakak, dan adiknya itu semuanya terlelap. Bingung Kasno, lantas siapa tadi yang nepuk saya? Nah, karena tidak ada yang mencurigakan dari keluarganya, tapi perasaan takut itu benar-benar mulai terasa. Ya jam 1 malam lebih itu, Kasno merasakan sesuatu yang benar-benar yang membuat dirinya semakin takut. Dia melanjutkan lagi menuju ke tempat sholat. Nah, setelah itu dia melakukan takbir yang kedua. Saat takbir ini akan dilakukan, dia merasakan kembali tepukan di pundak kanannya. Karena saking penasarannya Kasno waktu itu, dia nengok kembali sembari mengucapkan, siapa sih ini? Kalau mau makmum aja, malah mau ganggu-ganggu ya, jangan kayak gini, saya mau sholat, saya mau beribadah. Nah, takutnya Kasno ini seakan-akan menantang. Menantang apa ya? Menantang siapa tadi yang nepuk, karena tidak ada yang dilihat, tidak terlihat siapapun. Nah, karena memang sudah keadaannya, dia memang sudah siap untuk melakukan sholat malam, ya dia melanjutkan takbir yang ketiga. Allahu Akbar, tepukan itu dirasa. Tapi dia sudah tidak memperdulikan lagi tepukan yang ketiga kalinya. Dia tetap melanjutkan rukun sholatnya. Tapi yang dirasakan Pak Kasno waktu itu, seluruh tubuhnya ini merasakan merinding. Bulu kuduknya berdiri, di pipinya semacam merinding ketakutan. Bahkan di pundak tempat tepukan itu semakin terasa hawa dingin dan juga merinding. Dalam rukun dia melakukan sholat, dia merasakan ketakutan yang benar-benar. Ya mohon maaf, waktu itu Kasno antara khusyuk dan tidak peduli. Tapi dengan ya memang apa adanya Kasno, dia melakukan rukun sholat secepat mungkin. Yang tadinya mau khusyuk, buru-buru dulu sampai ke tahiyat akhir. Nah, saat tahiyat akhir, dia nengok salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri, tidak ada apa-apa. Tapi ketakutan yang membuat badannya merinding ini tidak menghilang juga. Sementara hawa dingin itu semakin menyelimuti lingkaran atau tempat Kasno melakukan sholat. Padahal Kasno tahu betul tempat dia melakukan sholat itu hawanya tidak pernah sedingin ini. Dan juga ketakutannya dia rasakan sembari membayangkan apakah tadi sekelebatan bayangan putih yang menepuk pundaknya itu adalah bayangan yang di atas sumur. Jadi setelah dia sholatnya selesai, perasaan halusinasinya si Kasno itu mulai muncul. Antara bayangan putih yang seperti semacam kuntilanak, terus
tepukan di pundaknya itu siapa juga tidak tahu. Kasno tetap akhirnya apa ya, mau tidak mau dia beranikan diri melanjutkan dengan zikir. Saat dirinya membaca tasbih yang berulang-ulang kali, dia mendengarkan suara tasbihnya itu seperti bergema. Jadi ada suara yang 2 kali, seperti ada yang mengikuti zikirnya. Tasbih mengikuti tasbih, takbir mengikuti takbir, tahmid mengikuti tahmid. Jadi Kasno itu benar-benar heran, sebenarnya siapa yang ikut berzikir saat saya berzikir. Nah, Kasno waktu itu ya tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena tidak jelas siapa yang mengikuti atau yang makmum di belakang Kasno yang sedang melakukan zikir, Kasno akhirnya apa? Selesainya dia berzikir, dia melanjutkan untuk yang lainnya. Dalam ketakutannya Kasno melakukan zikir dengan suara yang bergema, suara yang mengikuti setiap kata zikir yang dia ucapkan. Ada kata-kata yang sama yang mengikutinya. Dan yang membuat si Kasno semakin takut, badan yang tidak bisa lepas dari merinding dan juga ketakutannya membuat getaran tubuhnya ini terasa, keringat dingin pun keluar. Ya karena rasa takut itu benar-benar muncul di sekujur tubuhnya Pak Kasno. Dia memanjatkan doa. Nah, saat dia memanjatkan doa ini serasa ada yang mengaminkan doanya. Walaupun itu hanya perasaan Pak Kasno, tapi apakah benar ada yang mengucapkan kalimat atau kata amin, amin. Tapi tidak jelas siapa suara itu dan tidak jelas siapa yang mengaminkan doanya. Ya karena ketakutannya semakin melebihi sampai ke puncak, akhirnya Kasno secepat mungkin menyelesaikan sholat malamnya. Selesainya sholat, dia langsung masuk ke kamar tidurnya. Di dalam kamar tidur, semalam Kasno tidak bisa tidur. Ya satu, bayangan sosok putih yang sekelebatan di atas sumur. Kedua, pengalamannya dia yang harus mengalami tepukan di pundaknya selama sebanyak pengalaman dia sholat. Di dalam dia sholat ada tepukan yang dirasakan Pak Kasno sebanyak 3 kali yang membuat pengalaman hidupnya benar-benar tidak bisa dilupakan. Siapakah di balik sosok yang menepuk pundaknya berkali-kali? Dan itu waktu itu malam harinya Kasno hampir sampai subuh itu tidak bisa tidur. Ya karena masih hawa takut, masih kebawa pikiran tentang halusinasi bayangan putih dan juga sosok yang menjadi atau yang menepuk pundaknya. Dan ini menjadi pengalaman hidup Kasno saat dirinya kali pertama melakukan sholat malam yang waktu itu memang semuanya masih keadaannya gelap gulita. Tidak ada yang namanya pencahayaan listrik. Nah, kejadian inilah yang membuat Kasno akhirnya menyadari dan tahu kalau di balik tepukan pundak yang dia rasakan itu adalah sosok dari para malaikat yang katanya ingin menjadi makmum dan juga mendoakan di setiap umat-umatnya yang ingin melakukan ibadah di malam hari. Nah, semenjak saat itulah apa yang pernah dialami Kasno tentang tepukan pundak sosok yang aneh di atas sumur itu sudah menjadi hal yang biasa. Bukan lagi hal yang menakutkan buat Kasno. Karena apa? Ya dia tahu di balik suatu keindahan, kemuliaan atau kebahagiaan saat dia melakukan ibadah, pasti ada ujian yang terberat. Salah satunya ya penampakan, keduanya perasaan takut yang muncul secara tiba-tiba.
Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga semua cerita dari A sampai Z ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi dengan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih.